A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfar. Duhai celaka manusia, alangkah kufurnya dia. Min ayyi syai'in khalaq. Dari apakah Allah menciptakan dia? Min nutfatin khalaqahu faqaddar. Dari setetes mani dia menciptakannya lalu mentakdirkannya. Summa sabila yassar. Kemudian dimudahkan jalannya. Summa amatahu fa'akbar. Kemudian Allah mematikannya dan menguburkannya. Summa idza syaa ansyara. Kemudian jika dia berkehendak, dia pasti akan membangkitkan kembali. Kalla lamma yaqdi ma amar. Sekali-kali jangan begitu. Manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Baru Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'am. Hendaklah manusia memandang, memperhatikan makanan yang dimakannya. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada kita tentang kebesarannya, tentang kemahakuasaannya, keagungannya. Dan itu kita bisa perhatikan kepada dua perkara. Pertama, melihat kepada diri kita sendiri. Yang kedua, melihat kepada makanan yang kita makan. Adapun melihat kepada diri kita sendiri, Allah mengajak merenung kita. Kenapa manusia bisa kufur kepada Allah, sombong kepada Allah, kufur kepada Allah? Tidak lihat ya kamu itu dari mana? Seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan soal penciptaan kita. Kamu dulu itu loh tidak ada. Aku yang mengadakan kamu dari setetes mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian setelah itu dibentuk dan diberikan takdirnya setelah kelahirannya, dan Allah mudahkan. Kemudian setelah lahir, Allah juga yang membesarkannya sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala tentukan ajalnya. Summa amatahu fa'akbar. Kemudian Allah tentukan ajalnya dan Allah kuburkan dia. Itulah perjalanan manusia. Tetapi walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala ingatkan di sini, kalla lamma yaqdi ma amar. Sehebat apapun manusia berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla karena sudah menciptakannya, memberikan nikmat yang banyak kepadanya, memberikan segala fasilitasnya, tetap saja manusia itu tidak akan sanggup melaksanakan perintah Allah. Tidak akan sanggup. Sampai-sampai para ulama salaf mengatakan, kalau seandainya sejak ibu dilahirkan sampai ibu diwafatkan, ibu sujud saja, tidak pernah bangkit-bangkit. Jadi sejak lahir sampai mati itu ibu sujud aja kemudian mati. Maka itu sendiri tidak bisa untuk mensyukuri nikmat Allah. Belum sanggup untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diisyaratkan dalam sebuah hadis ketika seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang dimasukkan ke dalam surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, termasuk engkau wahai Rasul? Maksudnya termasuk Nabi kita juga masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amalannya. Kata Nabi SAW, termasuk saya. Saya juga masuk surga karena rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, bukan karena kehebatan ibadah saya, kata Nabi. Artinya sekelas Nabi saja masuk surga karena rahmat, apalagi kita. Sehingga tidak perlu sombong, karena semua itu berdasarkan rahmat. Ingat satu kisah yang pernah saya ceritakan tentang seseorang dari zaman dulu Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berdirikan orang ini di pintu surga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kau ke dalam surga dengan rahmat. Tiba-tiba dia mengatakan, oh tidak bisa. Yang masuk surga dengan rahmatmu itu kalau ketika di dunia dia berbuat dosa kemudian bertobat, wajar. Kau beri kasih sayang dia karena tobatnya. Makanya orang yang seperti ini masuk surga dengan rahmatmu. Tapi aku loh tidak pernah maksiat, katanya. Aku tidak pernah maksiat sedikit pun. Mana mungkin saya masuk surga dengan kasih sayangmu? Masukkan aku ke dalam surga dengan amalanku, katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, baik, hitung berapa pahalamu, berapa banyak si amalanmu itu sehingga surga cocok untukmu.
Akhirnya dihitung. Rupanya pahala yang dikumpulkan selama hidupnya tidak lebih besar daripada satu nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, berupa nikmat penglihatan. Satu nikmat saja tidak bisa membandingi seluruh hidupnya untuk beribadah. Sementara Allah itu bukan hanya satu nikmat memberikan kepada kita itu. Bukan hanya nikmat melihat saja, nikmat mendengar, nikmat bicara, merasa, oksigen yang di sekitar kita dan macam-macam dalam tubuh kita itu banyak nikmat. Akhirnya karena dia takut tidak masuk surga, dia mengatakan, kalau begitu ya Rabb, masukkan aku dengan rahmat-Mu. Jadi dari sini kita tahu bahwa Allah mengingatkan kepada kita, sehebat apapun kita melakukan ibadah, kita belum betul-betul melaksanakan perintah. Kita hanya berusaha saja. Karena nanti pada hari kiamat semua makhluk menyesal. Bukan hanya kita saja, malaikat menyesal. Malaikat itu kan makhluk yang tidak pernah maksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melaksanakan apapun diperintahkan Allah. Tapi kelak pada hari kiamat di hadapan Allah mereka mengatakan apa? Subhanak ma abadna haqqa ibadati. Maha suci Engkau ya Rabb, kami belum bisa melakukan ibadah kepadamu dengan sebenar-benar penghambaan. Itu malaikat ngomong begitu. Kalau malaikat ngomong begitu di hadapan Allah, ma'abadna haqqa ibadati, kami belum mampu menyembah Allah dengan sebenar-benar penghambaan kepada-Mu ya Rabb, apalagi kita yang diberikan hawa nafsu. Malaikat tak ada hawa nafsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, kalla lamma yaqdima amar. Sekali-kali manusia jangan seperti itu, karena dia belum sanggup melaksanakan apapun yang Allah perintahkan kepadanya, sehebat apapun manusia. Maka dari sini pandai-pandailah bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kekuasaannya, kemahabesarannya, mampu menciptakan kita semuanya, dan Allah ingatkan di ayat 17, kutilal insanu ma akfara. Duhai kiranya celaka manusia, alangkah kufurnya dia. Kenapa kufur? Karena tidak mengingat nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Allah ulang di sini bahwa di sana ada nikmat lain yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segalanya. Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'am. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan, melihat. Melihat di sini bukan dengan mata. Maksudnya melihat di sini artinya dengan pikiran kita. Kita disuruh melihat makanan dengan pikiran kita. Falyanzuril insanu ila ta'am. Hendaklah pikiran kita ini berpikir dari mana asal makanan yang kita makan itu. Ingat ketika kita mentafsirkan surah Al-Hakumut Takatsur, hatta zurtumul maqabir, sampai kepada latus alunna yauma idzin anin naim. Nanti pada hari kiamat Allah akan bertanya tentang nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Salah satu asbab nuzulnya adalah ketika Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar mampir di rumah Abu Haytham ibn Tihan. Abu Haytham ibn Tihan ini. Kemudian oleh Abu Haytham ini dihidangkan kambing rebus, kemudian kurma dan air putih. Di situ Nabi SAW tidak lantas mencicipi, langsung ada makanan langsung dimakan, tidak. Tapi tiba-tiba Rasul kemudian menangis. Melihat makanan itu kok menangis. Padahal itu waktu itu Rasul sedang lapar-laparnya, karena Madinah sedang mengalami paceklikan, susah makan. Tapi Rasul tidak langsung makan. Malah Rasul kemudian nangis, Abu Bakar ikut nangis, Umar pula bertanya, Rasul, apakah dalam kondisi seperti ini kita nangis? Makanlah. Kemudian Nabi SAW membacakan surah Al-Hakumut sampai kepada ayat, ya Umar, yauma idzin anin latus alunna yauma idzin anin naim. Ini makanan yang di depan kita ini semua akan ditanya. Sudah bersyukur kita sama makanan ini? Bersyukur atau tidak dengan makanan ini? Semua akan ditanya di hadapan Allah. Makanya di sini Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu melihat makanan yang dimakannya. Bagaimana kok bisa makanan itu sudah ada saja tinggal makan. Pamannya ibu COD anggap saja karedok atau lotek ya, atau pecel lah ya, adik kakak semua tuh. Coba lihat tuh pecel tuh, itu macam-macam sayuran ada di situ. Ada kangkungnya, mungkin pakai bayam lagi, ada lontongnya semua kan, kacangnya. Coba kita perhatikan satu-satu. Kangkung saja. Dari mana kangkung ini berasal? Dari pasar. Orang pasar ngambil di mana? Dari petani.
Petani nanamnya gimana? Dari biji. Bijinya dari mana? Itu kan tanya terus tuh. Ya bijinya ya ujung-ujungnya dari Allah kan begitu. Kemudian ditanam gitu saja. Siapa yang menumbuhkan? Petani itu yang menumbuhkan. Tidak, petani itu hanya naruh biji, kemudian ditimbun, kemudian disiram, ditunggu sama dia. Dari sini Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim mengingatkan soal kekuasaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah engkau yang menumbuhkan tumbuhan kangkung itu? Ataukah kami yang menumbuhkannya, kata Allah? Ya jawabannya Allah. Jadi biji itu datang dari Allah. Kemudian manusia ini hanya wasilahnya naruh biji dalam tanah. Tiba-tiba setelah dalam tanah dikubur kemudian disiram, tumbuh pula lah biji dalam tanah itu. Kita tidak tahu proses tumbuhnya seperti apa. Tahu-tahu dia bisa membelah bumi itu. Biji yang tadinya lemah, nggak punya kekuatan, tapi dia bisa membelah tanah, kemudian nampaklah di permukaan. Namanya proses kehidupan itu sama juga dengan manusia. Dimulai dari kecil dulu. Kalau nggak dirawat bisa matilah kangkung tuh. Kemudian dikasih pupuk. Pupuknya dari mana? Dari pabrik pupuk, Ustaz. Lah proses pembuatan pupuk di pabrik pupuk dari mana? Umpamanya pupuk kandang lah, dari kotoran binatang. Kotoran binatang di mana? Dari peternak. Ya. Terus ternaknya dari mana? Sapinya atau kambingnya atau ayamnya dari mana? Ujung-ujungnya kembali kepada Allah kan? Itu baru satu kangkung melibatkan ribuan orang. Untuk makan satu kangkung, ribuan orang yang terlibat di situ. Karena kalau pabrik pupuk kan ribuan karyawannya. Itu baru satu kangkung, belum lagi timunnya, belum lagi kacangnya. Bayangkan, makan pecel saja sampai jadi pecel itu melibatkan ribuan orang tuh. Kita tinggal makan aja. Jadi berpikirlah kita ini bahwa ujung-ujungnya ini semua dari Allah. Cuman masalahnya karena hari-hari kita makan, seolah-olah tidak dipersulitlah makanan itu. Ibu mau mesen apa saja sekarang COD langsung datang. Mulai makanan yang paling lezat sampai yang lezat sekali ada. Yang aneh-aneh pun ada. Seolah-olah karena sudah rutinitas Bu ya. Mungkin makan pecel ya biasa, makan lauk-lauk yang semua biasa, sehingga seolah-olah kesannya itu memang sudah kewajiban Allah memberi makan kita. Kesannya seperti itu. Seolah-olah itu memang Allah ya sudah kewajiban Allah memberi makan hamba-hambanya. Kalau nggak ngasih makan kenapa diciptakan kita? Lah ketika terus-terusan dikasih dan jadi rutinitas Bu, jadi kita ini lupa. Lupa kalau ini kangkung dari mana, bayam dari mana, kacang dari mana, timun dari mana. Kita lupa tuh jadinya. Coba sekali-kali dilangkahkan begitu. Baru terpikir tuh. Nanti nanya ke orang pasar, kok nggak ada timun nih? Iya dari kebunnya tak ada. Nanya sama orang kebun, kenapa tak ada timun? Cemana gersang tak ada hujan. Kalau seandainya satu hari kemudian dihilangkan tuh makanan itu, baru terpikir kita itu. Oh memang ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering saya katakan bahwa terkadang orang itu baru bisa merasakan nikmat itu kalau diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Orang baru bisa menikmati minuman itu ketika haus saja. Kalau ibu sudah kembung mau minum itu malas. Sama dengan orang makan itu tahu lezatnya. Kan kalau lapar, kalau sudah kenyang mau dikasih apa aja kan gak akan dimakan. Sama dengan nikmat sehat, karena ibu pernah sakit, oh enaklah sehat itu. Atau keamanan, ibu pernah hidup di negeri konflik, oh enak pula lah hidup di Puskopkar, tidak ada perang. Ya. Dan begitu seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin ingatkan di sini. Makanya Allah mengatakan falyanzuril insan ila ta'am. Hendaklah manusia itu melihat dari mana tuh makanan yang dia makan itu. Kemudian Allah menceritakan prosesnya. Nih, kalau kamu ingin tahu makanan yang kau makan ini, inilah prosesnya ini kata Allah. Apa prosesnya? Anna sobabnal ma'a sobba. Pertama, kamilah yang telah mencurahkan air yang melimpah dari langit. Pertama Allah curahkan hujan dari langit. Hujan ini ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat, ada yang membahayakan. Macam-macam hujan itu. Ya. Makanya kalau sudah nampak hujan itu membahayakan, ada angin, banjir, kita disuruh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla kan, Allahumma hawalaina wala alaina. Kemudian proses yang kedua, kata Allah, "Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa." Setelah turun hujan mengairi dan membasahi tanah, kemudian hujan itulah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itulah yang membelah bumi. Kemudian kami belah bumi itu.
setelah Allah belah bumi dengan sebaik-baiknya itu, fa'ambatsna fiha habba, kemudian muncullah biji yang ditanam itu, mekarlah ke atas bumi, tumbuh tuh, ya. Maka siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang menumbuhkan biji? Allah. Siapa yang membelah bumi sehingga kemudian tumbuhan yang hidup itu muncul ke permukaan bumi? Allah juga. Wa inaban wa ghadba. Akhirnya setelah tumbuh besar, kalau itu buah-buahan, muncullah di sini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anggur serta sayur-sayuran. Allah menyebut anggur itu maksudnya mewakili semua buah-buahan. Memang Allah tidak sebutkan semua. Ngapain Allah sebutkan semuanya? Allah hanya memberikan permisalan saja. Muncul anggur, muncul jeruk, muncul salak, muncul durian, muncul macam-macam buah-buahan. Kemudian sayur-sayuran, semua sayur-sayuran ada. Yang ibu makan hari-hari itu, yang dilalap tuh kan. Wa inaban wa ghadba wa zaitunan wa nakhla. Wa zaitunan wa nakhla, dan minyak zaitun ini pun percontohan saja, dan pohon kurma dan berbagai macam buah-buahan. Wa hadaiqa ghulba, bukan hanya itu saja. Wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang rindang-rindang. Kemudian wa faqihatan wa abba, dari kebun-kebun rindang itu muncullah buah-buahan yang banyak serta rerumputan. Kemudian Allah mengatakan mata'al lakum wa li an'amikum. Itu semua untuk kalian manusia dan juga untuk saudara kalian, maksudnya untuk hewan-hewan ternak kalian. Mata'al lakum wa li an'amikum. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita tahu dari mana proses makanan yang kita makan tadi. Umpamanya ibu makan jeruk, sama jeruk ini kalau mau diurut sejarah jeruk ini panjang kali bu. Ya. Itu nggak selesai diceritakan tuh berhari-hari itu sejarah jeruk. Dari mana jeruk berasal? Dari pasar. Dari pasar mana? Ini dari pasar sini. Pasar sini dari mana? Pasar Jodoh. Pasar Jodoh dari mana? Dari Jakarta atau dari Brastagi ke Medan dulu. Bayangkan dari sini ke Jodoh ke Medan, ujung-ujungnya. Nanti orang Medan kemana lagi? Ke kebun. Orang kebun kemana lagi? Ke pabrik pupuk. Jadi satu biji jeruk saja ngelibatkan orang banyak tuh. Lah disinilah proses-proses seperti ini Allah ingatkan. Kalian tinggal enak makan aja loh. Kenapa tidak bersyukur? Itu maksudnya. Sudah jadi semuanya, kita tinggal makan, tinggal nikmati. Allah tuntut satu, bersyukur. Lihat makanan itu. Kalau tadi yang pertama lihat badan kita dari mana. Sekarang lihat makanan yang kita makan itu. Apa korelasinya di sini? Allah ingin menunjukkan bahwa semua datang dari Allah, dan Allah mampu menciptakan segalanya. Dan di sini ada isyarat kita dituntut untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Allah menyebutkan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Kaitannya ayat setelahnya menceritakan tentang hari kebangkitan. Bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sanggup menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan hujan turun, maka Allah pun sanggup membangkitkan kalian setelah kematian kalian. Makanya kalau kita lihat ayat 17 dari surah Abasa ini sampai terakhir, ini dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, tepatnya dalam surah Al-Hajj ayat 5. Perhatikan Al-Hajj ayat 5. Ini rangkuman daripada apa yang kita terangkan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Hajj ayat 5 ini, ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'thi, wahai manusia, jika kalian ragu-ragu, jika kalian masih ragu-ragu akan adanya hari kebangkitan setelah kematian. Kata Allah, fa inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min alaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin litubayyina lakum wa nukirru fil arham ma nasha ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddahu wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lam min ba'di ilmi syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabbat wa ambatat min kulli zawjin bahid.
Apa kata Allah? Wahai manusia, jika kamu ragu-ragu dari hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, Adam dari tanah, kemudian turunannya, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua pikun baru diwafatkan. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering kelontang. Kemudian apabila telah kami turunkan hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuh-tumbuhan yang sangat indah. Ya. Inilah rangkuman daripada pembahasan kita sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala selain mengingatkan nikmat yang Allah anugerahkan dengan melihat makanan itu, lebih daripada itu Allah Subhanahu wa taala ingin membantah siapa? Orang-orang musyrik. Karena abasa wa tawalla ini kan periode Mekah. Ini namanya Makkiyah ya. Surat ini surat Makkiyah. Dan surah Makkiyah itu lebih kepada bicara soal tauhid. Soal tauhid, kenapa? Ya soal tauhid mencakup segalanya lah. Soal keyakinan kan, soal sorga, soal neraka, soal kebangkitan, macam-macam lah. Karena tradisi atau keyakinan orang-orang musyrik Arab itu, mereka mengingkari tidak ada kehidupan setelah kematian. Karena mereka mengingkari tidak ada kehidupan setelah kematian, maka Allah bantah dalam ayat ini. Dibantah secara logika. Ya. Kau lihat tuh tanah gersang tuh. Kemudian tiba-tiba turun hujan, kemudian tiba-tiba membelah, kemudian tumbuh pula rumput, tumbuh pula macam-macam. Siapa yang menghidupkan itu? Kalau Allah sanggup menciptakan atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari tanah yang mati yang gersang, maka begitu juga Allah sanggup membangkitkan kalian setelah kematian kalian. Seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu. Makanya di sini lanjutnya Allah mengatakan, fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Fa idza ja'atis sakha, apabila datang kepada kalian sakha. Sakha itu artinya teriakan yang kencang. Sakha itu artinya teriakan yang sangat kencang dan memekikkan. Para ulama tafsir mengatakan artinya sakha itu suara yang keluar dari mulutnya Israfil. Dan Israfil itu ada yang mengatakan dia sebenarnya malaikat pemikul arsy. Yang Allah katakan alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu, malaikat pemikul arsy dan malaikat di sekitarnya. Ada yang mengatakan bahwa malaikat pemikul arsy di ayat ini siapa? Israfil. Israfil itu malaikat pemikul arsy, tetapi ada tugas lain yang Allah tugaskan, yaitu meniup sangkakala. Asalnya dia itu pemikul arsy. Itu ada satu pendapat seperti itu, ya. Tapi ditugaskan untuk meniup sangkakala. La sakha ini adalah suara yang memekikkan, yang keluar dari mulut trompet Israfil, yang menghancurkan gendang-gendang telinga, menghancurkan semua alam semesta. Makanya disebut sakha itu satu di antara nama dari nama-nama hari kiamat. Jadi satu di antara nama-nama kiamat itu artinya as-sakha. Ingat, apabila sakha ini sudah ditiupkan, dan tiupan sangkakala itu pendapat yang kuat berapa kali? Dua kali. Pertama tiupan kematian dan tiupan kejutan dan kematian. Kemudian tiupan yang kedua disebut tiupan kebangkitan. Jadi saat 40, entah 40 hari, entah 40 bulan, entah 40 tahun, pokoknya angka 40 lah jarak antara tiupan pertama ke kedua. Kita tahu bahwa sebelum tiupan itu ditiup oleh Israfil, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dulu. Jadi pertama itu Allah akan turunkan hujan. Hujan inilah yang membasahi bumi. Tentu bumi yang sudah diganti, bukan bumi yang kita pijak ini. Tetapi bumi padang mahsyar pun tetap bumi ini, maksudnya diganti bentuknya. Tetap bumi yang kita pijak, cuman maksud saya itu diganti bentuk saja. Yang tadinya sekarang kan bentuknya macam-macam bumi itu. Ada yang meninggi, ada yang merendah.
Ada gunung, ada bukit, ada lembah kan itu ya. Tapi nanti setelah diganti bentuknya rata semuanya. Tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah. Tidak ada bukit, tidak ada lembah. Rata serata-ratanya. Tidak ada maklam, tidak ada alamat sama sekali. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan. Hujan inilah yang kemudian meresap ke dalam tanah sehingga menyentuh setiap tulang ekor manusia. Dan tulang ekor manusia inilah yang tidak dihancurkan oleh Allah sampai kiamat. Walaupun kiamat dibangkitkan tulang ekor itu bagaimana macamnya pun lemahnya tidak akan hancur. Karena itu di antara apa yang Allah kecualikan tidak mungkin hancur. Tulang ekor manusia itu. Tulang ekor kecil tidak bisa dilihat kecuali dengan alat. Ya. Dari tulang ekor manusia itulah yang kemudian terkena air hujan, tiba-tiba kemudian tumbuh jasad. Tumbuhlah kita setelah kematian. Setelah kemudian tumbuh jasad, Allah Subhanahu wa ta'ala lempar dari dalam bumi ke permukaan. Itulah yang Allah mengatakan wa ukhrijatil ardu asqalaha, dan kami keluarkan beban-beban isi bumi itu ke permukaan. Dan Allah juga katakan dalam ayat yang lain wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kami kosongkan isi-isi perut bumi karena dilempar ke permukaan itu jasad-jasad orang. Setelah jasad itu memenuhi bumi sejak Adam sampai yang terakhir mati, yang pertama kali dihidupkan siapa? Israfil. Israfilah pertama kali dihidupkan dari semua makhluk yang berakal. Maka ketika Allah menghidupkan Israfil, Allah perintahkan Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Maka Israfil pun meniup sangkakala yang kedua. Disitulah kemudian Allah bangkitkan manusia, dan yang pertama kali yang muncul dari kuburan atau yang siuman, karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh meniup sangkakala kepada Israfil, maka ruh yang ada di tempatnya masing-masing tiba-tiba melesat. Allah katakan dalam Quran, gimana bunyinya? Zuwizat, ya. Wa idzan nufusu zuwizat. Dan apabila nyawa dan juga raga bersatu ke tempat. Jadi ruh-ruh orang-orang yang beriman kan ketika terjadi kiamat diletakkan di mana? Di Iliyin, di sorga yang paling tinggi. Kemudian ruh-ruhnya orang-orang kafir mereka diletakkan di Sijin. Maka dilesatkan ruh-ruh itu setelah tiupan yang pertama. Kemudian yang pertama kali hidup siapa? Nabi SAW. Nabi SAW yang pertama kali keluar dari kubur. Kemudian Rasul melihat Nabi Musa yang sedang bersandar. Kata Nabi, aku tidak tahu apakah dia duluan yang dibangkitkan atau aku. Tapi yang pertama kali dikasih pakaian Ibrahim. Kan semua kan dibangkitkan telanjang, tidak pakai sandal, kembali tidak dikhitan dan tidak bawa harta di badan. Yang pertama kali dipakaikan pakaian oleh Allah dari seluruh manusia adalah Nabi Ibrahim. Tapi yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi SAW. Kemudian Musa, kemudian yang lainnya sampai akhirnya semua manusia bangkit dari kuburannya. Itulah Allah gambarkan di sini saat kebangkitan itu. Apa itu? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ingatlah ketika manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Lari dari ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari pasangan dan anak-anaknya. Kemudian Allah katakan likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Karena pada hari itu manusia punya urusan masing-masing, enggak peduli manusia lainnya. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala dahulukan dari saudaranya? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, baru bicara ibu bapak. Kenapa saudara dulu baru bapak? Sebagian ulama tafsir mengatakan karena manusia itu kalau sudah besar itu lebih suka atau lebih dekat dengan saudaranya atau mungkin dengan teman-temannya dibandingkan dengan orang tuanya. Kadang kalau ibu ada masalah, ibu ada masalah nih, itu biasanya tidak berani curhat sama orang tua kan? Pasti ibu curhatnya entah sama saudara atau sama kawan. Jadi masalah ibu itu orang tua tidak tahu tapi kawan tahu. Saudaranya dulu yang tahu kan begitu. Makanya lebih dekat dengan saudara dibandingkan orang tua. Lah pada hari itu jangankan tukang curhat kita ya, lawan curhat kita itu, mereka lari menjauh dari kita. Baru setelah saudara, baru kemudian ke ibu, kemudian ke bapak. Baru setelah itu ke pasangan masing-masing, baru terakhir anak. Dan ini manusia-manusia yang disebutkan oleh Allah itu
adalah manusia-manusia yang kita cintai semua. Ini kan yang hidup di sekeliling kita. Mulai dari orang tua, saudara, pasangan, anak. Ini kan orang-orang yang kita cintai. Ya. Terutama anak kan gitu ya. Apapun yang diminta anak itu membahayakan mau tidak, merugikan mau tidak. Terkadang orang tua itu tidak pikir-pikir tuh. Kalau anaknya mau, langsung dibelikan. Ada manfaat atau tidak, pasti dibelikan. Apapun yang diinginkan anak itu. Kenapa? Karena sayangnya kan, terlepas menyesatkan anak atau tidak. Tapi lihat bagaimana kasih sayang manusia kepada anak itu luar biasa. Tapi sesayang itulah kita manusia di bumi ini tetap dipisahkan nanti pada hari kiamat. Orang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari pasangan dan anak-anaknya. Pertanyaannya kenapa? Harusnya kan kalau kita di dunia ini ketemu orang tua dekat, ketemu anak pengen merangkul dan begitu, saudara. Kenapa pada hari kiamat pada lari menjauh satu-satu, tidak mau mendekat? Padahal mereka sudah melihat, tapi mereka justru lari. Sebagian para ulama mengatakan karena ada kekhawatiran mereka dituntut haknya oleh orang-orang terdekat ini. Karena jujur saja, saya, ibu atau siapapun selama hidup di dunia ini, boleh jadi kita ini kurang memberikan hak kepada pasangan. Ibu kurang memberikan hak kepada pasangannya, suaminya, atau suami kepada ibu kan begitu. Atau mungkin di dunia ibu kuranglah membahagiakan orang tua, memberikan hak-hak yang layak kepada orang tua mungkin kurang. Atau mungkin hak-hak kepada anak yang sewajarnya, yang selayaknya kita kurang. Jadi kenapa pada hari kiamat lari itu? Karena takut dituntut hak. Itu maksud. Karena takut dituntut hak ketika di dunia ini kurang kita ini memberikan hak kepada mereka. Makanya di nanti pada hari kiamat kita lari. Tengok ibu kita bukan dekat malah lari. Takut nanti dia menuntut kita. Sini nak, kamu dulu di dunia begini. Takut begitu. Makanya kita lari. Dia pun lari juga. Kenapa? Takut kita menuntut dia. Kamu gak ngerawat saya, gak mendidik saya, dan begitu seterusnya. Jadi masing-masing orang itu ketika melihat saudaranya, melihat ibu bapaknya, melihat anaknya, bukan makin mendekat, makin menjauh, lari sehebat-hebatnya. Karena takut dituntut. Ini satu penafsir. Ya. Kalau sudah takut dituntut berarti apa? Takut diambil kebaikan kita. Kan mereka menuntut kebaikan kita berupa pahala kan. Karena nanti pada hari kiamat itu kondisinya bukan seperti yang kita bayangkan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, kalau manusia dibangkitkan telanjang, tidak pakai pakaian, kemudian auratnya nampak di mana-mana, laki-laki memandang kita, kita memandang mereka, apakah mereka? Aisyah membayangkan, kita saja telanjang dilihat orang, apa nggak malu gitu maksudnya. Nanti di akhirat seperti itu ya Rasulullah, apa seperti itu begitu kan? Maka Rasul mengatakan, tidak wahai Aisyah, boro-boro mandang aurat orang kan, memikirkan diri sendiri saja sudah stres dia. Orang itu tidak akan memikirkan siapapun, pasti yang dipikirkan dirinya sendiri. Kalaupun ada pahala, tidak mungkin berbagi dengan orang, karena itu modal dia masuk surga. Makanya ketika dia dapat pahala gitu kan, melihat ada orang yang mau mengambil pahala dia, pergi dia lari. Itulah yang terjadi di sini. Allah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Subhanallah. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya adalah yang lari-lari ini bukan orang yang beriman. Yang orang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari anaknya dan juga pasangannya, ini tidak berlaku kepada orang yang beriman. Ini hanya berlaku kepada orang kafir. Karena ada yang mentafsirkan seperti disebutkan oleh ahli tafsir bahwa yang pertama kali lari dari ibu bapaknya, awal man yafirru yaumal qiyamah min abi. Disebutkan oleh ahli tafsir, orang yang pertama kali lari pada hari kiamat dari bapaknya adalah Ibrahim. Ibrahim lari dari bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya kafir. Awal man yafirru min ibnihi, orang yang pertama kali lari dari anaknya adalah Nuh alaihi salam. Kenapa Nuh lari dari anaknya? Karena anaknya kafir. Kemudian wa awal man yafirru min imraatihi, adapun orang yang pertama kali lari dari istrinya adalah Lut alaihi salam. Kenapa? Karena istri Lut kafir. Jadi sini pada hari kiamat itu orang-orang kafir lari dari kita orang yang beriman. Tapi orang-orang yang beriman saat dibangkitkan mereka tidak lari, selama keimanannya ditularkan kepada keluarganya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman,
kemudian keimanannya ditularkan kepada orang lain dari keluarganya, maka nanti pada hari kiamat kami kumpulkan dia bersama pasangan dan anak cucunya. Ketika dibangkitkan, di sampingnya sudah ada suaminya, di sampingnya sudah ada istrinya, di sampingnya sudah ada anaknya, di sampingnya sudah ada orang tuanya. Karena ibu sudah menularkan keimanan kepada mereka. Mereka tidak akan lari. Jadi yang lari dalam ayat ini siapa? Mereka orang kafir. Mereka lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari manusia-manusia yang dicintainya. Dan mereka ketika dibangkitkan dan lari, mereka saling mencela diri mereka dan mengatakan, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Duhai celaka, siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidurnya kami? Tapi orang-orang yang beriman, mereka membalas dan mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Ar-Rahman dan benarlah ucapan para rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua kelompok pada hari kiamat. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajar. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup dengan debu saking suramnya, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang yang kafir lagi fajir. Ulaika humul kafarah. Kafarah ini berkaitan dengan keyakinan, karena keyakinan mereka kufur. Fajarah, dan fajar itu berkaitan dengan akhlak, karena akhlaknya rusak, otaknya rusak, badannya rusak, gitu maksudnya. Itu karena kalau kafarah berkaitan dengan syubhat, kalau fajarah berkaitan dengan syahwat. Itulah orang-orang yang rusak keyakinannya dengan kekufuran dan rusak akhlaknya dengan kefajiran. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wujuhu yawma idin musfirah. Wajah penduduk surga ini, pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa wajah mereka akan memutih. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat kelak ada wajah-wajah yang sangat putih bersih, tapi ada juga wajah-wajah yang sangat hitam gelap. Kapan itu? Saat membaca catatan amal dia. Jadi saat membaca catatan amalnya, Bu, setiap dia melewati catatan yang baik, maka wajahnya akan berseri, akan memutih. Kemudian dibacakan lagi kebaikannya, memutih lagi, memutih lagi. Begitu seterusnya sampai akhirnya setelah selesai dibacakan itu, maka akan terpancar dari wajahnya cahaya. Musfirah. Inilah yang disebut musfirah ini. Jadi musfirah ini wajah kedua. Akhir setelah membaca catatan. Jadi ketika kita membaca catatan, walaupun seandainya mustahil, Bu, namanya catatan itu tidak mungkin semua baik, Bu. Karena tidak ada manusia yang datang menghadap Allah kecuali bawa dosa. Tidak ada satupun manusia yang datang menghadap Allah kecuali bawa dosa. Mustahil nggak bawa dosa. Artinya kan dalam setiap catatan itu kan pasti ada catatan dosa kan. Maksudnya di sini bagi orang-orang yang catatan kebaikannya lebih banyak dibandingkan catatan keburukannya. Jadi kalau dia membaca tuh catatan kebaikannya tuh, langsung bercahaya, memutih. Tapi ketika kemudian membaca catatan dosanya mulai menghitam lagi, tapi Allah tutup aibnya sehingga orang tak tahu. Bagi orang-orang yang faman thaqulat mawazinuhu, itu orang-orang yang berat timbangannya, catatannya baik, Allah tutup sehingga orang tidak tahu kalau kadang menghitam, kadang memutih. Dan di waktu yang sama bukan itu saja, badannya membesar. Setiap membaca catatan, wajahnya memutih, badannya membesar, membesar, sampai badannya sama seperti fisik Adam alaihi salam, berhenti sampai di situ. Tidak membesar lagi. Tingginya sampai seperti Adam, besarnya sampai dengan Adam, sudah selesai. Beda dengan penduduk neraka. Badannya makin besar sehingga tidak tahu besarnya seperti apa, disesuaikan dengan dosa. Lah setelah kemudian selesai membaca catatan itulah, maka Allah mengatakan wujuhun yauma idzin musfirah. Nah, ini wajah yang kedua, musfir. Musfir itu bercahaya karena saking senangnya, ya, maka bercahaya selesai membaca catatan. Saking senangnya sampai kemudian Allah mengatakan dhahikatun mustabsyirah. Sampai dia tersenyum dan tertawa, gembira ria.
dan mengatakan, ha umqra'u kitabia, baca nih catatanku, katanya. Saking bahagianya dilempar catatannya, baca, ini catatan saya, ini catatan. Dengan bangganya dia menunjukkan catatannya kepada orang lain. Tetapi orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kirinya, kalau bisa dilempar sebelum dibaca. Kenapa? Karena wajah mereka adalah wajah yang hitam. Wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabar tarhaquha qatar. Tapi ada wajah-wajah yang tertutup oleh kegelapan, ditimpa dengan kehinaan dan kesusahan. Siapa mereka? Ulaika humul kafar, orang-orang kafir dan orang-orang fajir. Orang kafir tentu dari orang-orang kafir di luar dari agama kita. Tapi orang fajir itu masih orang muslim tetapi dia fajir, dia fasik. Mungkin banyak melakukan dosa besar dan begitu seterusnya. Ulaika humul kafaratul fajar. Wallahu a'lam bishawab. Inilah akhir daripada tafsir surah Abasa wa Tawalla.